Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang Allah mempertemukan kita dalam ruangan ini dalam rangka mengikuti pesantren bulan Ramadan. Kalau dulu kayaknya sebelumnya pernah disebut-sebutkan, benar. Semoga mudah-mudahan ini menjadi awal dan bukan yang terakhir, ya kan? Mudah-mudahan selanjutnya juga terus bisa kita laksanakan. Selain di sini biasanya kita itu mengelola beberapa sekolah, SMA 1, SMA 2, 4, 6, 3, 7, sampai 9. Kan? Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bersua mempertemukan kita dalam ruangan ini. Surah dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang disarankan sampai yang terakhir. Anda yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator ya, pembawa acara, bahwa materi kita pada hari ini adalah tentang indahnya Islam. Tapi sebelum kita menyampaikan apa itu indahnya Islam, maka saya ulang dulu tadi masih kurang fokus. Yang SD yang mana? Yang masih SD. Tuh kakaknya 1, 2, 3, 4, 5. Yang abang-abangnya nggak ada yang SD. Oke, mantap. Yang apa? Yang SMP? Dua. Oh, ini SMP semua. 2, 5, 7, 8. Yang panitia yang mana? Kebanyakan panitia. Tapi nggak apa-apa, panitia sekaligus peserta ya kan. Baik, karena yang Allah Subhanahu wa taala, itu yang SMA juga ada yang Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kan jangankan di rumah ya, jangankan di rumah, bahkan di acara-acara seperti ini pun masih ada yang berkesempatan memegang handphone ya kan. Gadget gitu. Selama yang Anda perhatikan, mungkin di TV, di media sosial, bagaimana cerminan Islam itu? Ya, ada di sini. Maksudnya nama-nama pesertanya? Ya. Orang yang nulis. Baik. Abang yang disudut. Nah, biarkan angkat jauhkan, jangan ya Bang. Jangan sama. Ya, sama ininya, keringanannya. Abang, siapa namanya? Siapa? Munawir. Nawir. Nabil. Oke, Bang Nabil. Kira-kira yang Bang Nabil lihat sering nonton TV? Enggak. Main handphone. Ya kan? Main handphone apa aja terkait dengan handphone? Karena dalam handphone itu dunia itu sudah kita genggam kan? Kita pengen melihat kondisi di Amerika bisa, pengen melihat kondisi di Pagarukan bisa, pengen melihat di Napa juga bisa. Nah sekarang kalau Bang Nabil lihat handphone, sama apa yang terlihat di situ? Sampaikan aja, walaupun salah nggak apa-apa. Ya. Jangan malu-malu ya kan? Jangan malu apa Bang Nabil? Oke, kalau gitu kita urut satu persatu. Itu Anda apa tentang yang Anda lihat tentang Islam apa? Sampaikan aja. Tenang, silent dulu ya. Kesini dulu. Apa? Terjaga ini Palestina juga, cas kan? Palestina juga ini sama bajunya Palestina ini. Apa? Ya, kesini. Apa tentang Islam apa yang dilihat? Apa yang didengar? Yang Anda lihat di TV, di media apa? Apa? Pergaulan. Ini kakak. Ya, sampaikan aja. Ini jangan dimutar dulu, masih di sini. Nanti. Kira-kira apa? Apa? Kenapa? Mata kerja. Karena harus diwujudin kan, biar jantung itu agak nanti kalau dia udah kayak gitu lah.
maksudnya yang Anda lihat, yang Anda rasakan, yang Anda baca apa gitu. Oke, kita acak. Kakak panitia di Bapin, apa? Pergaulan udah diwakili, nggak ada. Perdebatan. Nah ini yang di tengah, ya. Punya bagian masing-masing. Jangan diborong semua. Ayo. Oke, baik Anita. Semua yang sering kita lihat kalau di media Islam itu ada pergaulan, tapi pergaulan nggak tahu kayak mana kan? Ada perdebatan, gara-gara sholat aja ada yang kunut, ada yang nggak kunut, berdebat, ya kan? Nah, jadi itulah kondisi yang kita perhatikan, kita lihat. Tapi banyak juga yang melihat bahwa di Islam itu kekerasan, kan begitu kan? Ada kerusakan sana sini. Padahal Islam itu adalah rahmatan lil alamin, ya kan? Rahmatan alamin. Nah, sekarang kondisinya itu, kondisi tampilan Islam itu katakanlah sudah kita bawa ke dalam ruangan ini. Ya, kondisi Islam itu kita bawa ke ruangan ini. Cobalah perhatikan kawan-kawan kita di sini saat ini. Pakai hijab semua kan? Abangnya ada yang pakai jubah, tapi terkadang itulah salah persepsi orang kita yang mereka lihat dalam Islam itu kan? Nah, mengapa Islam itu begitu indah? Karena semuanya diatur, ya kan? Dalam Islam itu semuanya diatur Anda semua. Mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan dalam tidur pun agama pun mengatakan ada dua pilihan. Kalau enggak, kalau enggak sudah mengatakan hanya itu. Nah, sekarang Anda semua, disinilah kita mempersiapkan bekal kita. Makanya agama mengatur semua itu. Katakanlah kita tidur, agama mengaturnya. Disunahkan membaca zikir, ya kan? Ayat kursi, surah yang 3, agar kita tidak diganggu jin ataupun setan gitu. Tapi ketika saya mengatakan jin dan setan, jangan tengok kawan kiri kanan, ya kan? Itu kita dan setannya. Dan agama mengatur itu. Kita disunahkan juga misalnya duduk terlentang ke kanan dan ke kiri, karena jantung letaknya di kiri. Ketika kita miring ke kiri, jantung kita itu terhimpit, ya kan begitu. Jadi kita disunahkan ke kanan. Sangat sempurna agama itu juga. Ya, ketika kita makan juga disarankan memakai tangan. Dan maaf nih abang-abangnya juga, kakak-kakaknya juga. Agama juga mengatur kita ketika di kamar mandi. Ya. Jangan sesekali kita tidak memakai kain basahan atau salin ketika mandi. Sangat bahaya, setan akan tergoda. Ya, karena sering itu kita karena merasa sendiri di kamar mandi, kita nggak pakai apa-apa gitu. Ataupun untuk di pemandian umum, di sungai, ya kan? Sementara agama juga sudah mengatur bagaimana menutup aurat dengan misalnya yang bercampur dengan muslim dan non muslim ataupun dengan yang sesama muslim. Agama mengatur itu semua, ada semua. Bagaimana juga itu ketika yang berempat tadi tidur. Ketika bangun ya kan kita mandi ke kamar mandi pakai salinan. Jangan tidak memakai apapun. Coba bayangkan Anda semua ya, Anda semua. Bang, kalau buka baju pakai celana, buka baju aja. Gak usah pakai kaos dalam, gak usah pakai kemeja. Abang jalan-jalan di sana, mana enggak? Kan? Apalagi kalau kamu sudah melihat kita langsung, kita nggak pakai apa-apa. Betapa malunya jadi kita lihat semua. Jadi jangan coba-coba, ya. Pakai. Malulah di hadapan Allah itu, karena Allah itu kan sesungguhnya nggak ada batasnya. Di mana pun kita kelihatan. Walaupun kita sembunyi di balik tembok Cina sekalipun, Allah sangat melihat. Kita megang handphone di kamar, orang tua nggak lihat, kawan nggak lihat, maka Allah maha melihat. Jangan coba-coba mengklik yang salah klik, gitu kan? Ataupun di medsos itu, maka kan? Nah, coba. Inilah kata-kata indah. Indahnya itu Allah diatur semua kita begitu. Nah, ketika mandi, saya pernah ada kisah itu dengan peruqyah. Pak Ustaz pernah diruqyah. Mau diruqyah? Kenapa?
dia cerita pengerukyah ini rupanya mengerukyah si pasangan suami istri yang selalu bertengkar. Ini karena cerita suami istri, bukan ke situ, kita arahnya ke penyakitnya. Ya kan? Mereka bertengkar, gara-gara sedikit aja pun bertengkar. Misalnya, abang adik ini panggilan kalau di rumah kan, kalau ambilkan baju abang yang dihangat, masa cuma ambil baju pun nggak bisa, gara-gara itu dia bertengkar. Ternyata ketika dirukyah, si perempuan ternyata dia sudah dirasuki sama jin, ya? Jin yang cemburu kepada si suami. Kenapa? Karena si suami sering tidak memakai salinan ketika mandi dan jin itu senang melihatnya. Nah sekarang kalian pengen disenangin jin atau enggak? Enggak. Kalau gitu, itulah pengagamanya. Kalau orang dirukyahkan dia kan akan ngomong mengatakan apa yang sebenarnya kan? Dia ternyata jatuh cinta dengan si suami ini. Karena si laki-laki itu sering tidak memakai salinan ketika di kamar mandi. Dia senang melihatnya dan dia pun merasuki si istri. Makanya enggak. Sangat kecil kita anggap remeh, tapi ternyata sangat fatal akibatnya. Ya kan? Nah, itu ketika mandi. Selesai mandi, kita juga memakai pakaian disarankan juga untuk membaca doa dan disarankan disunahkan memakai dengan bagian kanan terlebih dahulu. Pakai celana, pakai kemeja, pakai kaos kanan dulu. Membukanya tangan kiri. Memakai sepatu kanan dulu. Makanya disunahkan juga kita memakai alas kaki. Jangan kiri dulu, kanan dulu kan? Ya kan? Kanan dulu. Sangat diatur. Nah, ketika di dalam rumah, katakanlah ini juga dalam kondisi ya sekolah katakan begitu kan. Di dalam rumah kita juga harus punya adab. Tidak bisa kita sembarangan masuk ke kamar orang tua. Ya, karena kan kita suka-suka kan, bus masuk aja kayak gitu. Harusnya ketok dulu. Ketok dulu, Pak, Mak, pengen masuk. Kalau enggak kamu duluan, lagian urusan apa kita masuk ke kamar orang tua kita kan? Ya, kalau pun pengen masuk harus ada adabnya, jangan sembarangan nanti. Ataupun misalnya kita pengen bertamu ke rumah kawan, ya. Misal, kita contohkan ya. Ini pintu rumah yang kita datangi. Adabnya bukan begini. Assalamualaikum. Ketika dia buka, terlihat nggak isi rumahnya, ya kan? Digunakan adabnya. Assalamualaikum. Ketika dia buka, dia datang, kita nggak tahu apa isi rumahnya, karena dikhawatirkan ketika dia buka rumah isi rumahnya, di dapur sana ada orang tuanya yang nggak pakai menutup aurat, katakan mungkin kelihatan rambutnya, kelihatan bapaknya, namanya juga di rumah kan? Nah itu ada kita. Dan ketika 3 kali dia tidak menjawab, tinggalkan rumah itu. Jangan paksa. Di sini udah nakin, dia jangan tinggalkan. Kita punya adab adinda. Bisa jadi memang orangnya di situ, tapi dia pengen istirahat. Bisa jadi memang orangnya di situ, tapi dia pengen beres-beres dulu. Jangan dipaksa. Media saya nggak punya sholat lawat, tapi nggak punya bapak sama begitu kan? Jangan. Kalau itu sudah bodoh. Apalagi mau ngintip. Ketika anda mau ngintip adinda, mengintip yang punya rumah, antum dilempar sama apa katakan sisir, panci apa, anda kena. Dalam agama kita juga nggak ada dosanya, malah kita yang berdosa. Ya? Ketika mengintip kita dilempar, tengah mata, bukan, dia nggak ada masalah, kita yang salah. Makanya kita ada itu, jangan sembarangan. Ketika sudah kita panggil 3 kali, tidak ada orangnya, oke, tinggalkan, ya kan? Ataupun nanti datang lagi. Nah, itu juga indah. Makanya Islam itu sangat indah mengatur kita, ya kan? Nah sekarang dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak adanya, tidak ada fokusnya. Karena kayaknya di sana semua dipersiapkan ya. Maka dinda dan inilah pentingnya akhlak Islam yang membentuk akhlak
Islam itu ada 4 faktor. 4. Yang pertama adalah faktor keturunan, genetik. Karena sering kita dengar nada sadia daun ada bujambus yang ini pelajaran bahasa daerah ini. Nada madao mada bujambus yang bonana. Ya kan? Nada sadia daun mada bujambus yang bonana. Artinya apa? Kalau jambu itu jatuh, dia kan nggak jauh dari pohonnya. Kita setuju kan itu kan? Nah begitu juga kita. Bagaimana orang tua kita, gambarannya kita lah itu. Walaupun berbeda, nggak jauh bedanya. Agak ke sini juga. Itu apa? Yang pertama adalah genetik ya. Yang kedua adalah psikologis kita, kemauan kita. Ya, kita ringkas. Yang ketiga adalah faktor sosial. Banyak sekarang Anda semua faktor sosial ini begitu kuatnya fondasi Islam itu dibangun di rumah, tapi dihancurkan oleh lingkungan. Di rumah kita, di tempat orang tua. Yang terakhir adalah tentang nilai Islam. Nah, nilai Islam ini di mana kita dapatkan? Salah satunya di acara pesantren kilat ini. Ketika adinda semua tadi kesini hadir belum mengetahui apa-apa, nah sekarang sudah kami sampaikan, ataupun nanti juga ada bahasan-bahasan yang lain, ya kan? Dan sudah diketahui, kerjakanlah itu. Nah, ada juga nilai Islam itu, adinda terkadang orang tua kita mencontohkan yang mungkin keliruan, kan? Membaca Al-Quran baik atau tidak? Baik. Kalau baik, harusnya dikerjakan dan dicontohkan, ya kan? Berinfak itu baik atau tidak? Baik. Kerjakan dan contohkan. Merokok itu baik atau tidak? Tidak. Kalau begitu, kenapa mereka kerjakan? Tapi tidak dicontohkan. Kalau begitu adinda semua, coba sampaikan sama orang tua masing-masing. Ini kan sering kumpul kita Ramadan ini kan sama keluarga waktu buka makan sahur. Karena di luar Ramadan kayaknya susah. Kalau pada sobat masakanlah. Tentu kita menyampaikannya dengan cara yang paksa, sopan kan. Bukan kita ungkapkan. Nah, kalau lain yang tidak baik, coba sampaikan tidak baik. Kan? Karena kita pun terbebas dari amalnya gitu. Nah, misalnya seseorang merasa nilai Islam akan membentuk akhlak Islami. Nah, ini adalah pentingnya akhlak Islam. Akhlak Islam adalah salah satu faktor yang menentukan derajat keislaman dan keimanan seseorang. Paling sempurna seorang mukmin imannya adalah yang paling luhur akhlaknya. Rasulullah pertama kali tugasnya kepada manusia adalah memperbaiki akhlak, ya, memperbaiki akhlaknya duluan. Nah, ini adalah memperbaiki akhlaknya duluan. Nah, terkait yang saya katakan tadi bahwa kita ingin mencapai surga Allah itu tentu dengan kerja-kerja yang harus kita laksanakan dalam hari-hari kita. Ini yang sudah selesai khatam Quran ada nggak di sini? Sudah berapa kali? 4 kali. Oh, 1 bulan ini. Betul. 1 tahun. Kalau bisa, sebisa mungkin adinda semua. Saya pun belum bisa. Seberapa nilai usia kita, segitulah kita khatamnya. Ada 20. Berapa bang usianya? 12. Berarti 1 bulan khatam selesai itu 12. Karena 12 bulan 1 tahun. Ya kan? Nah, yang kedua adalah adalah buah ibadah. Sesungguhnya salat itu mencegah orang yang melakukan perbuatan keji dan munkar. Ketika kita melaksanakan sholat dan betul-betul sholat, insya Allah ya kita akan terjaga dengan hal-hal yang tidak baik itu. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita akan ingat sholat kita. Ketika kita melakukan kejahatan, kita akan sholat kita.
Tapi ketika sholat kita tidak benar, maka ya kerjaan-kerjaan di sana itu kan kita tetap laksanakan. Di sini poin ini ada ustaz, dia membahas sholat dan wudhu. Dari cara wudhu pun, ketika wudhu kita tidak sempurna, maka akan berefek dengan sholat kita tidak sempurna. Ketika sholat wudhu kita tidak sempurna, maka sholat kita pun akan berefek. Karena kan kita banyak yang wudhu, misalnya rambut, ini agak panjang misalnya rambut ini, ya kan? Begini-gini kan rambutnya kan? Sementara yang diharuskan adalah menyapu kepala kan, bukan rambut. Ini kadang ada abang-abang yang paling perempuan saya nggak tahu kan, karena nggak pernah lihat. Tapi kalau yang abang-abang kan yang tadi yang itu begini-gini kan rambutnya. Sementara yang disitu adalah mengusap kepala. Kalau nggak bisa, ataupun tangan, nggak sampai ke siku, ataupun kaki, bukan dibasuh, malah air baju ditendang-tendang. Ya kan, kita nggak tahu sempurna nggak wudhunya. Nah, ketika wudhu tidak sempurna, maka akan berefek ke sholatnya. Jadi tidak semua berhati-hatilah ketika kita melaksanakan mengerjakan wudhu kita itu. Ya, tetapi adalah alat Islami penting dan urgent untuk direfleksikan dalam pribadi masyarakat dan umat. Ketika kepribadian Islami kita itu sudah kita tunjukkan, ya, maka akan terlihat efeknya di masyarakat. Saya sekolah di Kampung Wosu, SD 11 dulu. Di dalam ruangan saya itu banyak Nasrani. Tapi mereka kalau pelajaran agama Kristen, beberapa bait sampai saya hafal karena sering dengar kayak gitu kan. Mereka belajar di sini, kita di sini. Kedengaran. Jadi sampai hafal saya dari gereja itu beberapa. Nah, tapi begitulah toleransi kita itu kan. Ketika kita bertoleransi dengan mereka, nampak Islam itu tidak enak. Tapi sebatas masalah sosial, ya, sebatas masalah sosial silahkan bertoleransi. Kalau sudah masuk masalah akidah, stop. Tidak ada cerita. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Stop. Masalah akidah ini tidak ada cerita. Tapi kalau masalah sosial, ada mereka yang butuh bantuan bantu. Bahkan Rasulullah pun mencontohkan ketika ada lewat jenazah orang Yahudi, Rasulullah berdiri untuk menghargai. Dia berdiri dari tempat duduknya. Bukan karena tidak satu agama dengan kita, ada semuanya. Enggak, Rasulullah berdiri. Kita pun hargai. Misalnya ada yang muslim, ada yang meninggal dari depan kita berdiri, kita hargai. Nah, itu akan menjadi efek bagus untuk masyarakat dan kita semua. Pribadi kita, masyarakat kita. Nah, juga tadi tentang toleransi tadi. Ini nanti toleransi ini nggak sama nanti saya apakah ada nanti bahasannya tentang ini apa nih dan sekolahnya. Ya. Narkoba dan narkoba dari kesehatan juga nanti termasuk disadari. Ini nanti ada tapi tidak ada selain materinya, tapi nanti apakah ada namanya Ghazwul Fikri. Nah, Ghazwul Fikri artinya adalah perang pemikiran. Ghazwul artinya perang, fikir artinya pemikiran. Dan targetnya adalah kalian ini. Ini target perang pemikiran. Bukan perang senjata. Kalau perang senjata yang terjadi adalah kehancuran. Jepang ketika kena tsunami hancur sehancur-hancurnya cepat mereka bangkit. Tapi kalau Ghazwul Fikri yang diserang adalah pemikiran, itu akibatnya sangat fatal. Otak kita dibombardir. Karena ada bahasa mengatakan ketika satu kesalahan diulang-ulang maka akan menjadi suatu pembenaran. Anda lari-lari buka baju di jalan sana sekali dua kali berlihat. Kalau udah sering-sering adalah biasa itu. Jadi suatu pembenaran. Maka tadi abang-abang kakak-kakak dari masing-masing. Ketika ada perlakuan misalnya melakukan maksiat perzinahan
sekali 2 kali itu akan ngomongin orang, Indonesia, tapi kalau sering biasa disangkari kan begitu. Padahal tidak, itu masalah yang sangat fatal. Makanya jaga diri, tidak usahlah sok-sok gaul. Nah, sok-sok gaul itu termasuk dalam gosip perang pemikiran itu. Nah, jadi udah biasa gitu. Banggalah kita dengan identitas kebersamaan kita. Maka ini rata-rata di sini semua ya, orang sini semua. Ada nggak di sini yang muslim? Yang muslim ada. Ya kan? Coba Linda lihat mereka hari ini bangga kali memiliki apa? Bangga mereka sudah kali ini menenteng itu. Coba kalau kita dalam tas kita ini pernah nggak ada dalam tas kita itu katakanlah buku agama atau Al-Quran yang mereka bangga kita nyimpan pun nggak ada pernah. Ada tulisannya Al-Quran di rumah kita bersih, Al-Qurannya bersih. Kenapa bersih? Jarang dipakai kan begitu. Ada dalam lemari kaca tetap bersih. Ya ada foto sedikit tulisannya lupa tapi sedikit berarti jarang dibuka kan? Nah, dan sekarang kita sampaikan bahwa Islam itu tidak, ya kan? Termasuk dengan tahun baru, kan? Itu bukan ajaran Islam, Adinda. Itu adalah ajaran Yahudi. Ya, mantap itu nggak usah pakai. Dan apa jual trompet? Tidak saja sadar. Mari dikasih on, dikasih sama Anda. Anda dulu itu lagi dikasih sama Anda. Karena kan harus dicoba dulu. Nikmatilah gimana? Dan yang tapi yang lebih mendasar adalah tentang akidahnya, ya kan? Itu tidak ada. Tapi kalau mereka merasakannya, yang dia bukan yang Islam, bukan yang mereka yang apa? Yang bersukanya kalau yang Muslim pula kan? Pergi ke sana, pergi ke sini, menghabiskan BBM berapa liter, ya kan? Pakai begadang lah. Hasilnya apa? Udah berapa kali kita lihat itu? Udah berapa kali? Berapa tahun? Kan hasilnya apa sekarang coba? Tidak ada juga. Mana terjadi di sana adalah ada yang minum, dorong sana kan, bermaksiat. Itu adalah video terindah, ya kan? Nah, tidak usah dikerjakan itu. Nah, yang terakhir adalah yang saya sampaikan tentang Islam ini adalah yang semua mulailah dengan diri kita kan. Tadi sudah saya sampaikan apa yang harus bagaimana Islam itu juga mengatur dalam rumah kita. Rumah-rumah kita itu tidak diatur bagaimana dengan keluarga. Nah, kalau misalnya sekarang Adinda ini tampilannya di sini yang laki-laki celana panjang, ya kan, bawa Quran, tampilan rambutnya pun rapi, pertahankan. Maksudnya jangan lagi keluar dari sini sampai di rumah segini celananya. Itu maksudnya kan. Kalau di sini rapi lah di sana. Ya kan? Rapi juga. Dan kakak-kakaknya juga. Ya kan? Kakak-kakaknya. Karena kalau masalah awal ini kakak-kakaknya lebih banyak. Misalnya begini. Ya, misalnya begini. Sholat Idul Fitri. Ya kan? Betapa indahnya ketika sholat menutup pakai apa? Pakai mukena. Ya walaupun mukenanya marah breges biarlah kan. Memperlihatkan keindahan itu biarlah untuk auratnya rapi. Ataupun nggak sholat Idul Fitri, taruh inilah dulu. Apa ke masjid ya kan? Waktu di sholat, waktu di masjid sholat untuk aurat. Begitu selesai, dilipat itu mukena taruh ke sini. Ya kan? Berapa lama Anda sholat? Katakanlah 1 jam, nggak lama lah itu kan? Katakanlah 1 jam. Tapi begitu Anda selesai sholat, sampai ke rumah, kita taruh dan di tangan, nampak lagi rambut itu, berdosa lagi. Aurat kan? Jadi kenapa kalau waktu sholat itu aurat, begitu selesai sholat buka aurat? Terkikis jadinya, nggak berimbang. Anda sholat paling hanya 1 jam lah. Tapi di luar sholat Anda berapa jam? Menampakkan aurat itu Adinda, ya kan?